Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa News KK Media kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan informasi serta liputan yang menarik yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi. Bersama saya Sinta Nadia, beserta tim yang bertugas, inilah News KK Media selengkapnya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi pelaksanaan talk show yang bertempat di lantai 3 Aula Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Syekh Wasil Kediri. Perlu diketahui pemirsa, kondisi saat ini para peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan talk show pada siang hari ini. Dan tidak hanya itu pemirsa, para panitia juga terlihat sangat antusias untuk mengikuti acara demi acara pada siang hari ini. Dan perlu diketahui pemirsa, bahwa acara talk show kali ini bertajuk Memahami Quarter Life Crisis dalam Perspektif Islam, yakni dilaksanakan pada hari Kamis 4 Desember 2025 yang diadakan di Aula Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Syekh Wasil Kediri. Acara ini membahas seputar isu hangat mengenai kegelisahan di usia 20-an dan menghadirkan dua narasumber yang luar biasa, yakni Salma Safira Mustafa, top 5 Best Speech Putri Hijab Jawa Timur 2024. Dan tidak hanya itu, juga menghadirkan narasumber spesial, yakni Tati Imadatus Saadati, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau merupakan seorang psikolog klinis dan merupakan dosen psikologi Islam di UIN Syekh Wasil Kediri. Dan hari ini dengan subtema yang menarik juga, yakni Toxic Productivity, niat belajar atau cuma pamer sibuk. Dan talk show hari ini mengupas tuntas mengenai keraguan pilihan hidup dan masa depan, serta memberikan kiat-kiat berbasis Islam untuk upgrade skill dan mendapatkan e-sertifikat dan juga mendapatkan vibe booster bagi para peserta. Baik Ibu, terkait dengan talk show hari ini, secara klinis apa sebenarnya definisi dari quarter life crisis ini dan apa saja ciri-ciri atau gejala yang paling umum dirasakan oleh anak-anak muda? Baik, kalau menurut salah satu tokoh Fisher ya di tahun 2008 itu, bahwa quarter life crisis adalah krisis yang dialami di seperempat tahun dari 100 tahun itu, jadi sekitar 20 sampai 30 tahunan. Nah, krisis ini berdampak atau berefek pada seseorang itu mengelola dalam kesehariannya. Misalnya nih, ada rasa ketakutan, rasa kecemasan, dan itu kecemasan atau ketakutan itu tentang beberapa hal. Misalnya yang umum terjadi di usia itu ya, satu, kecemasan atau ketakutan tentang jodoh gitu ya, atau nanti aku nikah sama siapa. Kemudian yang kedua adalah tentang prestasi, ketika mereka sekolah, kuliah, gimana nanti prestasinya. Kemudian yang ketiga adalah ketakutan atau kecemasan tentang pekerjaan yang akan didapatkan setelah lulus. Jadi itu juga berkaitan secara otomatis dengan kecemasan tentang perekonomian. Nah, ada juga bagaimana mereka mengelola emosi, karena memang beberapa orang yang mengalami quarter life crisis ini juga disertai dengan ada problem di masa lalu, mungkin trauma dan sebagainya. Begitu. Baik Ibu, lalu mengapa fenomena quarter life crisis ini terasa semakin intens di generasi saat ini? Apakah pemicunya dari tuntutan sosial atau media sosial, ataupun ada faktor ekonomi yang bisa menjadi pemicunya? Saya rasa semua faktor, kalau itu kemudian memang berdampak pada seorang individu tersebut, entah mahasiswa atau orang bekerja, saya rasa semua faktor bisa dimasukkan ya. Tetapi paling nggak kita pecah sebagai dua faktor lah. Kalau faktor internal misalnya bagaimana dia memandang value atau keyakinan, belief terhadap kehidupan ini. Misalnya nih, mereka memang sudah terbiasa berdoa, jadi mereka sudah merasa ada Tuhan yang selalu membackup saya. Maka kalau begitu kan tingkat stresnya nggak begitu tinggi nih. Nah, itu misalnya internal, atau secara internal dia punya minat dan bakat yang dia bisa menunjukkan kompetensinya. Nah, kalau faktor internal, nah itu tadi, misalkan media sosial, atau mungkin kita punya keluarga yang nggak support misalkan, atau kita punya teman-teman yang toksik pula, atau kita punya lingkungan kerja yang nggak enak juga. Jadi kita bedakan menjadi dua hal itu. Tentunya media salah satu yang masuk, karena ketika orang pakai media ada proses
comparing, ada proses membandingkan dengan apa yang ada di media itu. Padahal yang ada di media itu juga kadang-kadang adalah sebuah framing, sebuah reframing, sebuah hal-hal yang kadang-kadang juga nggak asli gitu, yang palsu, tapi kadung dibandingkan. Itulah yang membuat orang semakin terjebak. Masa-masa sekarang anak-anak Gen Z itu 20-30-an itu terjebak untuk seperti pengen orang lain, tapi dia tidak tahu prosesnya. Nah, itu yang kemudian membuat hatinya bergejolak gitu ya. Gitu. Baik Ibu, lalu jika seorang berada di tengah-tengah krisis seperti itu, langkah praktis apa yang harus mereka ambil untuk mencegah seperti itu? Oke, yang pertama perlu kita memahami sebetulnya sebetulnya Anda gitu ya, itu punya minat dan bakat apa. Jadi kalau sampai sangat bingung banget datang ke profesional ahli untuk dilihat tes minat bakat itu ada gitu kan. Misalnya nih kita punya bakat di verbal, atau kita punya bakat di numerikal, atau kita punya bakat di alam. Nah, kalau sampai nggak ngerti apa bakatnya, biasanya dilihatnya dari hobinya apa gitu. Nah, kalau misalkan kita tahu satu aja hobi, maka kita memulai memberikan sarana ke badan kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri untuk mengembangkan si bakat itu. Misal bakatnya nyanyi gitu ya, yuk sekarang mulai tuh coba lagu-lagu dari dangdut, campur sari, koplo, atau mungkin juga lagu jazz, tambah lagi mungkin lagu-lagu yang nadanya tinggi atau dan sebagainya. Jadi satu, pahami dulu minat dan bakat. Kedua, kalau sudah paham, latihan terus gitu ya. Ketiga, teman-teman boleh membranding diri ya. Jadi dari karya yang sekecil apapun, tapi itu bisa kita tampilkan. Nah, nomor 4, tentunya teman-teman belajarlah untuk self love. Seberapapun orang memberikan komentar, baik buruk, itu semua masukan supaya kita terus melangkah. Jadi hindari mager, hindari baper gitu kan. Setidaknya teman-teman bisa terus berkarya dan menikmati hasilnya. Mungkin tidak sekarang, tapi mungkin 5 atau 10 tahun lagi baru kelihatan nih hasilnya. Terus istiqomah, konsisten gitu. Baik Ibu, adakah harapan untuk anak-anak muda di luar sana? Banyak gitu ya. Karena anak-anak Bu Ima banyak nih yang muda-muda. Satu, teman-teman mulai dari sekarang seperti yang saya berikan tadi ya, tolong ditata niatnya, sama terus-terus ingat Tuhan gitu ya. Terus-terus ingat bahwa tugas kita di dunia itu, urusan kita dunia itu cuma sementara gitu ya. Jadi kalau pengen berbuat sesuatu, tolong niatnya sampai ke akhirat gitu ya. Jadi niatnya karena beribadah, niatnya karena Tuhan. Nanti ketika kita mendapatkan sesuatu itu dan itu lebih, tolong jangan lupa untuk berbagi sama yang masih membutuhkan. Nah, setiap sekecil apapun progres yang Anda lakukan, tolong diberikan apresiasi untuk diri kita sendiri. Kalaupun ada kesalahan, banyak-banyak lagi istighfar bagi yang muslim, atau mungkin pakai doa-doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Begitu aja, sesimpel itu, niatnya baik, prosesnya baik, tujuannya baik gitu. Baik Ibu, terima kasih atas informasi dan juga pemaparannya. Semoga pemirsa di rumah dan peserta setelah mengikuti acara ini bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Lalu sebagai sosok muda yang berprestasi nih ya Kak Salma, apakah peran Anda yang pernah memiliki pengalaman, apakah pernah merasakan pengalaman overthinking atau keraguan, dan bagaimana Anda mengatasinya? Kalau ngomongin masalah overthinking, Gen Z pasti overthinking ya. Jadi kalau overthinking, saya sendiri pun pernah overthinking. Lalu gimana sih cara mengatasi overthinking tersebut? Caranya adalah jangan terlalu nyaman dengan overthinking tersebut. Karena kalau kita terlalu nyaman, biasanya akan mudah untuk goyah dan akan mudah untuk down mentalnya. Jadi buat kalian yang lagi overthinking, jangan terlalu banyak dipikirin, bangkit teman-teman, lalu buktikan apa yang kalian bisa buktikan kepada teman-teman yang lainnya. Jadi yang tahu diri Anda adalah diri Anda sendiri, yang tahu down atau tidaknya adalah kalian sendiri. Jadi buat kalian semuanya yang lagi down atau mungkin yang lagi overthinking, jangan terlalu nyaman dengan hal itu. Oke, luar biasa ya. Terkait dengan subtema talk show hari ini sangat menarik sekali ya, yakni seputar toxic productivity, niat belajar atau cuma pamer sibuk ya. Nah, menurut Kak Salma, bagaimana batas tipis antara produktif yang sehat dengan toxic productivity ini? Jadi produktif yang sehat atau mungkin yang toksik nih ya teman-teman. Kalau mau ngomongin masalah produktif yang sehat adalah produktif yang memang kegiatan tersebut kepada kita tuh ada dampaknya. Kalau
kalau ngomongin yang toksik adalah kegiatan yang tidak ada dampaknya, itu akan berdampak toksik. Artinya kita tidak akan mendapatkan apa-apa atau mungkin manfaat dari kegiatan tersebut. Jadi kalau membedakan antara yang kegiatan yang produktif sama kegiatan yang tidak produktif adalah bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan atau mungkin kemanfaatan yang bisa diambil dari kegiatan yang kita ikuti. Oke, luar biasa ya. Lalu adakah harapan untuk pemirsa di rumah ataupun peserta setelah mengikuti acara hari ini? Untuk harapannya, pesannya juga untuk seluruh teman-teman yang hadir khususnya pada hari ini ya, atau mungkin teman-teman yang lagi lihat hari ini, jangan overthinking. Jangan nyaman dengan overthinking tersebut. Jangan gampang putus asa, apalagi ya, karena sejatinya kita adalah Gen Z yang harusnya bisa open mindset. Artinya kita tuh bisa berkembang lebih baik, bisa berkembang lebih tinggi, karena pastinya kita punya mimpi-mimpi yang banyak. Jadi buat teman-teman yang hari ini hadir, tetap semangat, jangan mudah menyerah, karena Allah itu akan tahu bagaimana takdir kita, jalan kita tuh seperti apa. Allah itu tahu. Jadi jangan pantang menyerah ya teman-teman ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Salma atas informasi dan pemaparannya. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi pemirsa di rumah, terutama peserta yang telah mengikuti talk show hari ini. Baik Mbak, terkait dengan acara pada siang hari ini, apa yang menjadi latar belakang utama bagi UIN Syahwasil Kediri untuk memilih tema Quarter Life Crisis dan mengaitkannya dengan perspektif Islam? Oke, terima kasih. Oke, kenapa kok kita ngambil tema Quarter Life Crisis? Karena memang di zaman sekarang banyak sekali anak muda yang masih bingung dengan jalan atau tujuan hidupnya, seperti itu. Jadi kenapa kita pengen mengajak sesama teman kita ya, sebetulnya bukan untuk orang lain tapi juga untuk panitia, utamanya lebih kepada panitia, agar kita bisa tahu nih gimana semestinya anak muda itu melaksanakan apa sih kewajibannya, seperti itu, dan juga agar tidak stres Kak, itu sih utamanya. Dan kenapa kok dikaitkan dengan perspektif Islam ya, karena kita kan di sini sebagai UIN Syahwasil Kediri ya, UIN atau Universitas Islam Negeri, jadi kita semuanya kita terkaitkan dengan Islam, seperti itu. Baik Mbak, lalu apakah jumlah peserta pada siang hari ini sesuai dengan target panitia, dan apakah peserta hari ini juga antusias untuk mengikuti acara pada siang hari ini? Oke, nah untuk peserta ya, kemarin tuh kita udah menganggarkan atau memberi kuota sekian, tetapi membludak, dan itu kita ambil, kita udah tutup, ternyata masih membludak lagi, dan pesertanya alhamdulillah tidak hanya dari UIN Syahwasil Kediri tapi dari kampus-kampus luar seperti UNP dan juga Tribakti, seperti itu. Jadi alhamdulillah kuota kita lebih dari prediksi yang kita kira, seperti itu, dan alhamdulillah. Baik, lalu mengapa panitia untuk memutuskan untuk menghadirkan kombinasi antara psikologi klinis dan seorang public figure seperti Putri Hijab Jawa Timur 2024, dan apa keunikan dari acara ini? Oke, kenapa kita menggabungkan dengan public figure ya? Sebetulnya tidak hanya dengan top 5 duta hijab Jawa Timur, tetapi juga dengan dosen psikologi, juga membahas tentang psikologi, seperti itu. Kenapa kita kok memilih untuk mengajak public figure ya? Karena memang public figure itu adalah orang yang berperan, atau orang yang mungkin secara tidak langsung dipandang oleh masyarakat. Jadi mengapa kita memilih public figure atau orang yang lebih dikenal oleh masyarakat, seperti itu. Baik, lalu tantangan apa untuk menghadapi acara sebesar ini? Oke, untuk tantangan sendiri ya, jujur saja karena ini memang dari panitianya adalah panitia kecil berjumlah 10 orang. Untuk tantangan utama sangat besar sekali, karena satu orang bisa ngambil lebih dari 1 atau lebih dari 2 job desk. Sebetulnya sih tantangannya kita lebih ke kekurangan tenaga kerja ya, seperti itu. Untuk yang lain sih kita alhamdulillah sudah maksimal, cuma hanya kurang tenaga kerja aja. Baik, lalu adakah harapan sebagai ketua pelaksana dengan diadakannya acara seperti ini? Untuk harapan sih saya ingin semoga setelah acara ini ya, tidak hanya panitia juga yang
dapat belajar di sini, tetapi juga seluruh peserta pulang tidak hanya membawa snack, tetapi juga membawa ilmu baru, pengetahuan baru supaya bisa diamalkan di masyarakat kelak seperti itu, Kak. Baik Kak, terima kasih atas informasinya. Baik pemirsa, itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan dari Ketua Pelaksana. Oke, baik. Sebagai peserta, apa yang membuat Anda tertarik untuk mengikuti acara hari ini? Yang pertama, kalau dari saya tentu pembahasan itu tertarik banget karena tentang Gen Z yang seringkali merasa dia tuh tertinggal dari teman-temannya gitu. Kalau dari Juni apa? Sama ya pasti, karena imbasnya juga hari ini cukup relevan juga ya. Iya kan, berefek juga, dan pasti dari kegiatan ini akan lebih mendukung lah dari kita ke depannya nanti. Oke, baik, dari materi yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi, poin apa yang paling relevan dan yang paling mengena bagi kehidupan Anda saat ini? Menurut saya, poinnya yang pertama, kita tidak boleh iri dengan pencapaian orang lain. Mengapa? Karena kita tuh memiliki fase-fase tersendiri. Jadi, so nikmati fase yang sedang kamu alami sekarang gitu. Oke, lalu setelah mengikuti talk show hari ini, rencana apa atau langkah apa yang akan Anda lakukan? Kalau dari saya, itu sebelum tidur saya akan mengusahakan untuk berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Karena di dalam otak itu ada yang namanya gelombang alfa. Gelombang itu adalah cocok untuk diberikan afirmasi positif gitu. Kalau dari Masnya? Kalau dari saya, yang pasti satu, karena tadi berkaitan dengan ibadah, saya cukup terpukul tadi ketika dibahas soal ibadah ya. Oh, ternyata saya memang masih sejauh ini juga. Di samping itu juga saya merasa bahwa saya butuh komunikasi dengan saya pribadi. Saya tidak mau kedepannya saya melihat pencapaian orang lain sebagai pokok tujuan gitu, tanpa melihat dari sisi saya sendiri gitu. Oke, lalu adakah pesan dan harapan untuk anak-anak muda di luar sana? Dari Juni. Pesannya adalah kalian adalah wujud dari kalian nanti di masa depan. Kalian yang hari ini bukanlah kalian yang nanti, dan apa yang kalian capai hari ini bukanlah atas dari usaha dan hasil meniru kerja dari orang lain. Hargai diri kalian, pahami diri kalian, dukung diri kalian, sehingga kalian nanti akan mendapatkan versi terbaik dari diri kalian di kemudian harinya nanti, dan kalian akan memperoleh suatu pencapaian yang dimana kalian akan puas dan dirasa bangga nantinya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih atas informasinya, dan semoga pesan yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Baik pemirsa, itu tadi informasi yang dapat saya laporkan di lokasi. Semoga kegiatan talk show yang bertajuk Memahami Quarter Life Krisis dalam Perspektif Islam ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi para peserta terutama. Dan informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Sinta Najia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.